Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang lagi versi lain tentang ilmuwan laksana dewa Nikola Tesla. Sebelumnya perlu disampaikan, meskipun sebagian besar konten didasarkan pada fakta, namun karena beberapa materi yang sulit dicerna akal sehat, jadi diharap menyikapinya secara positif. Ketika berbicara tentang ilmuwan terhebat di dunia, banyak orang berpikir sosok hebat seperti Einstein. Tetapi dari sisi kepraktisan, kontribusi Tesla mungkin tidak tertandingi. Misalnya arus bolak-balik ciptaannya yang diterapkan dalam ruang lingkup kehidupan modern kita. Jika Tesla ingin meminta royalti, maka sekarang dia adalah sosok orang terkaya di dunia. Tentu saja dia tidak melakukannya. Meskipun pencitraan sinar X bukan temuannya, tapi Tesla adalah ilmuwan pertama yang menerapkan sinar X pada pencitraan manusia. Dan entah berapa banyak sudah orang yang telah diselamatkan karenanya. Selain itu, Tesla juga menemukan radio, mesin fax, tabung vakum, navigasi misil, dan sebagainya. Dalam sepanjang hidupnya, hampir ribuan penemuannya dipatenkan. Apalagi jika ditambah dengan paten yang sudah dijualnya atau paten yang belum tercatat, maka jumlah patennya mungkin mencapai lebih dari 1.500 item. Ada yang bahkan berpikir, Tesla telah melangkah ke era listrik untuk seluruh umat manusia berkat dirinya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, Tesla juga mempelajari pesawat anti-gravitasi dan death ray atau senjata sinar kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, ia berada di bawah pengawasan rahasia oleh FBI. Belakangan ia ditempatkan di bawah tahanan rumah di Hotel New Yorker AS. Selama itu, orang-orang percaya bahwa FBI sedang memantau senjata mematikan itu. Pada tahun 2016, karena tibanya masa kerahasiaan, FBI menerbitkan 2 dokumen rahasia tentang Tesla. Kemudian diterbitkan lagi dokumen ketiga pada tahun 2018. Dokumen pertama memiliki 249 halaman dan 41 halaman untuk dokumen kedua. Sungguh aneh, Tesla bukan mata-mata atau melakukan tindak kriminal. Mengapa FBI memiliki ratusan dokumen tentang ilmuwan dan harus disimpan sebagai segel rahasia selama lebih dari 70 tahun. Yang paling menarik adalah di halaman ketiga dari dokumen tersebut, ada sepucuk surat dari seorang peneliti UFO kepada seorang teman di 2 halaman pertama. Bagian yang digarisbawahi dari surat itu menyebutkan bahwa Tesla sebenarnya adalah manusia dari Venus. Pada tahun 1856, Tesla diberikan kepada pasangan Tesla di Kroasia sebagai bayi Venus. Kemudian Tesla menemukan perangkat komunikasi radio untuk komunikasi antar bintang pada tahun 1938 dan menggunakannya untuk tetap berhubungan dengan alien, dan alien juga telah berulang kali mengunjungi Tesla. Menariknya, tidak hanya disebutkan di sini bahwa sejak lebih dari 10 tahun lalu ada alien Alaje dari Pleiades atau gugus Kartika. Dalam percakapannya dengan manusia, dia juga menyebutkan bahwa Tesla adalah makhluk dari Venus. Dia juga menyebutkan bahwa makhluk Venus sebenarnya adalah makhluk dari rasi Pleiades pertama yang ke tata surya. Jadi mereka sebenarnya adalah kerabat. Di antara orang-orang itu, ada banyak hal aneh tentang Tesla. Konon ketika Tesla sedang berpikir, dia akan menjadi buta sementara. Gambar yang mirip dengan proyeksi di depannya membantunya menghitung. Saat di bangku sekolah menengah, dia menghitung rumus kalkulus secara langsung di otaknya, sehingga gurunya mengira Tesla nyontek. Tesla berperawakan tinggi dan tampan semasa remaja, tetapi tidak pernah jatuh cinta. Menurutnya hanya dengan mempertahankan selibat dan kesederhanaan, dia baru bisa menjaga kreativitas tanpa batas. Konon dalam banyak mitologi Tiongkok, ada beberapa orang yang sangat berbakat akan menunjukkan fenomena aneh saat lahir. Konon katanya, suatu hari ketika ibu Wu Ce Tian naik perahu di danau, tiba-tiba melihat seekor naga melintasi langit. Akhirnya dia pun hamil dan 5-6 hari kemudian melahirkan anak. Tak lama setelah Wu Ce Tian lahir, Yuan Tian Kang, peramal sakti yang menulis buku ajaib tentang ramalan Tiongkok kuno kala itu ke rumah Wu Ce Tian, dan ketika melihat garis wajah Wu Ce Tian, Yuan Tian Kang berkata, "Anak ini memiliki bola mata seperti naga dan leher seperti burung pinek. Jika seorang wanita, maka kelak dia akan menjadi ratu." Demikian juga dengan kelahiran Tesla.
Ibunya teringat dengan gemuruh petir dan guntur, deru angin disertai hujan pada hari kelahiran Tesla. Oleh bidan yang melihat fenomena kelahiran seperti itu, mengatakan bahwa anak yang lahir ini pasti putranya iblis. Namun oleh ibu Tesla langsung menimpali, "Omong kosong, dia pasti anak cahaya," cetusnya. Sebenarnya apakah itu ramalan yang penting? Apakah Tesla itu putra iblis atau anak cahaya? Sejauh ini memang seperti yang dikatakan ibu Tesla, penemuan Tesla pada dasarnya adalah untuk membantu manusia. Tapi mungkin hanya sejauh ini karena dia mungkin benar-benar telah meninggalkan benih-benih kehancuran dunia. Pada tahun 1900, Tesla membangun Wardenclyffe Tower di Shoreham, New York. Lalu bagaimana dengan hasil tesnya saat itu? Tesla membangun menara tersebut untuk jaringan nirkabel seperti mengirimkan pesan, telepon, dan bahkan gambar faksimili melintasi Atlantik ke Inggris dan ke kapal di laut berdasarkan teori-teorinya menggunakan atmosfer bumi sebagai perantaranya. Jika terwujud, masyarakat bisa menikmati listrik gratis tanpa kabel dan anti mati lampu. Energi radio dapat dengan mudah digunakan di seluruh dunia, yaitu ponsel, mobil listrik tidak memerlukan baterai, semua berupa transmisi nirkabel. Jika berhasil, dunia mungkin akan tampak beda sekarang. Namun untuk mewujudkannya sangat sulit karena biayanya sangat mahal. Belakangan, Tesla menghubungi JP Morgan yang super kaya. Seberapa kaya orang ini? Konon ketika pemerintah AS butuh uang, mereka akan mendatanginya. Tetapi Tesla merasa sosok orang itu adalah pengusaha murni yang hanya ingin mengumpulkan pundi-pundi uang. Jadi alih-alih memberitahu tujuan sebenarnya, dia memberitahu Morgan bahwa dia ingin mengembangkan komunikasi radio global. Belakangan Morgan benar-benar menginvestasikan $150.000 kepada Tesla untuk membangun menara Wardenclyffe. Kemudian Tesla meneliti dengan tenang di sini. Dia bekerja secara diam-diam, melarang siapapun yang mendekat. Belakangan warga sekitar melaporkan bahwa mereka sering melihat petir sepanjang 60 meter melayang di atas menara pada malam hari. Mereka sangat ketakutan dan tidak bisa tidur. Mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan Tesla. Namun sayang, setelah pembangunan menara Wardenclyffe pada 12 Desember 1901, segera setelah diinvestasikan oleh Edison dan Raja Baja Andrew Carnegie, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi berhasil menerima sinyal radio transatlantik pertama di Newfoundland, Kanada. Mengetahui komunikasi radio global ini telah diciptakan lebih dulu oleh orang lain, JP Morgan segera menghentikan pendanaan proyek. Pada tahun 1903, Tesla langsung jatuh dalam krisis keuangan. Sampai tahun 1912, Tesla masih berutang $23.500. Pada saat yang sama, pengadilan juga menyita fasilitas Tesla di lokasi percobaan. Menara Wardenclyffe juga dihancurkan. Kali ini Tesla benar-benar terperosok dalam kehancuran. Kapitalis itulah alasan kenapa temuan Tesla itu bagai racun bagi dunia industri energi. Pasalnya jika sampai proyek itu terwujud, maka para elit pebisnis besar di dunia bisa bangkrut mendadak karena jualan mereka seperti minyak bumi dan batu bara tak laku lagi. Apalagi temuan Tesla ini bisa juga membahayakan keberlangsungan pajak Amerika, di mana masyarakatnya bisa dapatkan listrik gratis tanpa perlu bayar tagihan ke negara. Si malakama, atas dasar itulah Wardenclyffe Tower harus dimusnahkan. Karena penemuan Marconi sebenarnya adalah tiruan dari Tesla. Pasalnya Tesla sebelumnya telah menemukan teknologi komunikasi radio, tetapi dia sengaja menyembunyikannya. Bagi Tesla, tidak masalah dijiplak, tapi sumber dana juga dihentikan. Karena itu Tesla langsung menggugat Marconi ke pengadilan. Namun sayangnya, Marconi baru dikenai sanksi hukum setelah kematian Tesla. Meskipun teknologi radio global Tesla belum berhasil, namun dari eksperimen menara Wardenclyffe ditemukan, menara itu ternyata dapat memancarkan energi yang kuat, yang merupakan prototipe dari Death Ray atau senjata sinar kematian. Belakangan, semasa Perang Dunia Kedua, Tesla kerap muncul di media yang membeberkan tentang bagaimana Tesla membuat Death Ray yang dapat segera menghancurkan tank pesawat yang jaraknya lebih dari 400 km. Senjata ini bisa langsung menembakkan seberkas energi petir untuk mengebom pesawat Jerman. Bagi orang-orang ketika itu terkesan konyol dengan senjata seperti itu. Banyak orang sekarang berpikir, bukankah senjata sinar kematian Tesla itu adalah senjata laser?
Tetapi sepasang ilmuwan muda Amerika Serikat menciptakan menara Wardenclyffe dengan versi yang diperkecil. Fakta membuktikan Detroit ini memang tidak sama dengan senjata laser. Laser menghasilkan peleburan pada suhu tinggi, tetapi senjata sinar hitam itu langsung meledak. Mungkin senjata sinar kematian yang sesungguhnya itu dapat menghasilkan daya ledak seperti petir berbentuk bola. Petir berbentuk bola biasanya dihasilkan saat badai petir, yang umumnya dikenal sebagai ranjau bergulir. Petir berbentuk bola sangat mematikan karena langsung meledak ketika menyentuh sesuatu. Namun anehnya, ketika peristiwa ledakan Tunguska yang terkenal di Rusia pada tahun 1908, para peneliti di stasiun seismik pada saat ledakan mendeteksi bahwa energi ledakan Tunguska setara dengan 10 hingga 15 juta ton bahan peledak TNT atau energinya 1000 kali lipat dari bom atom Hiroshima. Sejauh ini, para ilmuwan belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada publik. Ada yang berpikir bahwa laporan itu kemungkinan adalah Detroit atau senjata sinar kematian temuan Tesla. Hal itu disebabkan bola petir dari Tunguska, karena pada tahun 1908, menara Wardenclyffe Tesla belum dibongkar. Selama periode ini, Tesla juga beberapa kali ke perpustakaan untuk memeriksa peta Siberia. Tetapi para ilmuwan menemukan bahwa selama ledakan Tunguska, terjadi anomali radioaktif, yaitu radiasi nuklir di cincin pohon dari tahun 1908 hingga 1909. Namun dalam keadaan normal, bola petir tidak akan menghasilkan radiasi nuklir. Tapi masih ada beberapa celah. Bagaimana dengan senjata sinar kematian? Ini jelas tidak sesederhana seperti senjata laser pada umumnya. Karena dalam dokumen yang dideklasifikasi FBI terkait di atas, disebutkan bahwa Tesla memang pernah meneliti Detroit. Kejadian ini juga membuat pemerintah AS sangat tegang selama Perang Dunia Kedua. Karena menurut mereka, jika senjata ini jatuh ke negara lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa kematian Tesla sangat mencurigakan. Bisa jadi meninggalnya Tesla bukan karena gagal jantung seperti yang diketahui publik. FBI menduga Tesla tewas mungkin dibunuh karena meneliti senjata mematikan ini. Pada 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan tewas tergeletak di kamar hotel 3327 di New Yorker. Keponakannya pertama kali menemukan kematian Tesla, kemudian FBI segera ke TKP ketika itu. Tapi anehnya, Tesla jelas-jelas warga negara Amerika, namun semua barang pribadinya dan lebih dari 80 data penelitian serta patennya langsung disita oleh otoritas penyimpanan internasional. Tak perlu heran, Direktur pertama FBI bahkan mengumumkan bahwa semua informasi Tesla dikategorikan sebagai sangat rahasia. Jadi apakah senjata pamungkas disembunyikan di antara 80 kotak informasi Tesla ini? Belakangan, seorang penyidik di Discovery Channel melacak kumpulan materi ini. Meskipun 80 item itu awalnya ditahan oleh Amerika Serikat, tapi keluarga Tesla berusaha keras untuk mengambil barang-barang Tesla dari otoritas AS. Akhirnya di bawah tekanan, keponakan Tesla mengambil beberapa barang pribadi Tesla dan 38.000 data ilmiah. Barang-barang ini kemudian disimpan di Museum Nikola Tesla di Serbia. Namun karena bersifat istimewa, pihak museum menolak membukanya untuk umum. Kemudian penyidik menggunakan koneksi militernya menghubungi sekelompok orang dan informannya memberitahu mereka dengan tegas bahwa museum ini memang menyimpan data tentang Detroit yang pernah dikembangkan Tesla. Mereka juga mengungkapkan bahwa Tesla telah menjual rancangan desain awal Detroit ke perusahaan perdagangan Rusia bernama Sumei, dan Jerman juga ingin membeli patennya, tetapi semuanya ditolak. Dan menurut informasi yang ditinggalkan Tesla, dia memang telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan senjata Detroit. Dan di bawah bantuan pihak militer, akhirnya mereka diberi waktu kunjungan selama 1 jam dan mengizinkan mereka untuk mengambil foto arsip terkait Detroit. Setelah itu, mereka menghubungi ahli senjata dan mempelajari data terkait. Dan semua informasi dasar itu memang menjelaskan tentang uji coba senjata Tesla pada saat itu. Tapi anehnya, informasi paling penting dalam dokumen itu seperti halaman kelima yang disebutkan dalam dokumen telah hilang entah kemana. Jadi kemana hilangnya informasi kunci itu?
Belakangan dokumen yang didekripsi FBI menyebutkan bahwa ketika itu mereka segera ke tempat kejadian setelah menerima kabar kematian Tesla, tetapi saat tiba di TKP, mereka mendapati brankas Tesla telah hilang. Semasa hidupnya, Tesla pernah berkata bahwa dia curiga brankasnya pernah diambil oleh seseorang yang ingin mencuri informasi tentang senjata Death Ray yang dikembangkannya. Oleh karena itu, ia membuat dokumen yang dienkripsi. Lalu apakah file yang hilang itu dicuri dari brankas? Atau mungkinkah pemerintah AS sengaja mengambilnya saat mengembalikannya ketika itu? Mungkin semua tanda tanya ini akan menjadi misteri abadi. Pada saat yang paling kritis semasa Perang Dunia II, Tesla tiba-tiba tewas. Mungkin ada misteri yang lebih besar di balik pencurian brankas miliknya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.